Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram Komplek Septek Cidodol. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kegiatan ta'lim dan mudzakarah. Syurutul udhiyah, syarat-syarat kurban. Terkait dengan syarat berarti sesuatu yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya satu perbuatan. Itu namanya syarat, ya. Berarti syarat ini harus terpenuhi sebelum dilakukannya satu perbuatan. Nah, ini syarat udhiyah, syarat kurban, berarti syarat yang harus dipenuhi sebelum seseorang melakukan kurban. Syurutu ijabil udhiyati au sunniyatiha, syarat kewajiban kurban atau kesunahannya. Karena memang ada dua pendapat yang berbeda. Kemarin kita bahas, ya. Kalau dalam madhab Hanafi, kurban itu hukumnya wajib. Sedangkan madhab yang lain, kurban hukumnya sunnah. Ya. Maka di sini dalam judul ini syarat wajib berkorban atau syarat sunnah berkorban. Yushtaratu li ijabil udhiyati indal hanafiyati au sunniyatiha indal a'immatil akharin al qudratu alaiha. Disyaratkan bagi kewajiban kurban menurut kalangan madhab Hanafi atau syarat kesunahan kurban menurut para imam yang lain. Apa syaratnya? Al-qudratu alaiha, mampu untuk berkurban. Ya. Jadi itu syaratnya. Karena mampu berkorban itu menjadi syarat, fala tutlabu minal ajizi anha fi ayyami Idul Adha. Maka tidak dituntut orang yang tidak mampu berkorban di saat hari-hari Idul Adha. Ya. Jadi kalau memang tidak ada kemampuan, ya tidak dituntut, ya nggak diminta untuk berkorban. Jadi yang berkorban ini hanyalah orang yang mampu. Namun persoalannya, ukuran mampu itu berapa, ya? Jadi ukuran mampu itu seperti apa orang dianggap mampu untuk berkorban? Wal maksudu bil qudrati indal hanafiyati huwal yasaru. Yang dimaksud dengan mampu menurut madhab Hanafi huwal yasaru, yaitu ketika seseorang dalam kondisi leluasa, ya, dia punya uang, gitu ya. Jadi ada kemudahan, gitu. Namun kemudahan ini menjadi hal yang juga sulit untuk diukur. Maka dijelaskan wa huwa ayyakuna malikan mi'atai dirhamin, yaitu ketika seseorang memiliki 200 dirham. Ini 200 dirham berarti 200 mata uang perak. Kalau kita ya tidak ada di sini kan, artinya kita tidak pakai mata uang perak. Kita tidak ada dirham, tidak ada dinar, ya.
Kalau dulu dalam pemerintahan Islam itu mata uangnya dinar, itu emas, atau dirham, yaitu logam yang terbuat dari perak. Nah, ini dalam mazhab Hanafi ukurannya kalau dia punya 200 dirham. Kalau mau dilihat di zaman ini, ya 200 dirham itu mungkin sekitar hampir pada angka 3 jutaan lebih, ya 3 jutaan lebih itu, sekitar itu. Au mata'an yusawi hadzal miqdara zaidan an maskanihi aw libasi au hajati wa kifayati huwa wa man tajibu alaihi nafaqatuhum. Atau ukurannya yang disebut dengan kondisi yang leluasa itu nilainya sama dengan 200 dirham. Ya, zaidan an maskani wa libasihi itu menjadi persediaan, ya. Jadi di luar persediaan untuk kebutuhan tempat tinggalnya, pakaiannya, kebutuhannya, dan tanggungan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Ya. Jadi dalam mazhab Hanafi ini kalau orang ya dia dalam kondisi leluasa rezekinya, ya patokannya 200 dirham atau yang setara dengan itu, ya, di mana dia masih punya kelebihan untuk kebutuhan tempat tinggalnya. Umpamanya dia ngontrak, ya, itu masih bisa buat bayar kontrakan. Atau dia orang yang mungkin butuh pakaian, ya. Nah dia ada uang untuk membeli pakaian atau untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan orang-orang yang berada dalam tanggungannya sebagai nafkah harian. Ya. Ya pokoknya ada dana cadangan tuh untuk kebutuhan tadi. Kalau nggak ada ya nggak wajib. Itu namanya belum mampu. Itu satu. Menurut mazhab Hanafi. Wal qadiru 'alaiha 'indal malikiyati. Dan ukuran orang yang mampu berkorban menurut mazhab Maliki adalah huwallazi la yahtaju ila samaniha, ya. Huwallazi la yahtaju ila samaniha li amrin daruriyyin fi amihi. Yaitu orang yang tidak membutuhkan pada harga korban tadi li amrin daruriyin untuk sesuatu hal yang penting fi amihi pada tahun itu. Ya. Umpamanya harga 1 ekor kambing 4 juta, ya 4 juta begitu. Kemudian orang tersebut nilai 4 juta tadi itu memang gak dibutuhkan pada tahun itu. Nilai 4 juta tadi itu tidak dibutuhkan untuk keperluan yang penting. Artinya memang dalam bahasa kita ya tanda petik uangnya nganggur gitu ya. Uang yang memang gak dibutuhkan. Ya, gitu. Maka kalau begitu kata menurut mazhab Maliki ini termasuk orang yang mampu. Ya, kenapa? Karena ada uang yang enggak akan dia pakai untuk hal-hal penting selama tahun itu. Ya, berarti dia mesti korban, sunnah untuk korban dalam mazhab Maliki. Walau istata'a ayyastadina istadana, dan seandainya dia mampu untuk meminjam, maka dia boleh minjam. Ya, jadi berkorban pakai uang pinjaman boleh. Ya. Selama dia yakin bahwa uang pinjaman tadi bisa dia kembalikan. Ya, jadi kalau dia mampu, ya dia mampu untuk meminjam uang, ya dalam rangka untuk berkorban, ya dia boleh pinjam. Nah sekarang yang berikutnya, ini yang pemahaman kita nih,
yang kita anut. Wal mustati'u 'alaiha 'inda Syafi'iyyati, dan orang yang mampu berkorban menurut kalangan mazhab Syafi'i. Ya, ini seperti yang kita nih, ya. Siapa dia? Huwa mayyamliku thamanaha zaidan an hajatihi wa hajati mayya'uluhu yaumal idi wa ayyamat tasyriki. Yaitu orang yang memiliki, ya, harga hewan korban tadi zaidan, ya, sebagai kelebihan an hajatihi, dari kebutuhannya, wa hajati mayya'ulu yaumal idi wa ayyamat tasyrik, dan kebutuhan orang yang berada dalam tanggungannya di hari raya dan hari tasyrik. Dia begini, ya. Umpamanya besok nih hari raya, gitu ya. Besok hari raya. Hari Selasa hari raya. Nah, itu kita hitung tuh uang kita. Ya. Uang kita hitung. Hari Selasa masih ada nggak, cukup nggak buat kebutuhan Selasa? Hari tasyrik Rabu, ya, ada nggak kebutuhan buat hari Rabu? Persediaan. Hari tasyrik kedua hari Kamis, ya, masih ada tidak? Kemudian hari tasyrik yang ketiga hari Jumat. Nah, kalau 4 hari tersebut, ya, kita masih punya dana cadangan untuk kebutuhan-kebutuhan kita, maka menurut kalangan mazhab Syafi'i kita sunnah untuk berkorban, ya. Ya, berarti kalau orang punya uang berapa? Punya uang berapa? 10 juta umpamanya, ya, 10 juta. Berapa harga kambing? 4 juta. Kan sisa berapa? 6 juta. 6 juta itu cukup enggak buat hari raya, hari tasyrik pertama, tasyrik kedua, tasyrik ketiga? Kira-kira 6 juta untuk 4 hari cukup enggak kebutuhan kita? Cukup. Ya, karena untuk 4 hari zaidan tadi itu cukup, berarti kita itu disunnahkan untuk berkorban. Ya. Ini perlu kesadaran ini, ya. Artinya apa? Banyak orang yang sebetulnya punya tabungannya besar, gitu kan, ya. Dia punya tabungan itu umpamanya sampai ada berapa? 50 juta, enggak mau korban. Nah, ini tidak layak, ya, enggak pantas. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i seseorang itu disunnahkan untuk berkurban ketika dalam hitungannya selama 4 hari ke depan dia masih punya persediaan untuk kebutuhannya, maka ya dia sunnah. Gitu. Ya, bayar listrik dihitung berapa tuh, kemudian makan berapa, gitu ya. Nah, itu. Lalu di rumah ada keluarga yang dia napakahkan, itu berapa, dihitung semuanya. Ini kalau pada ngitung banyak korban nih, ya, banyak pada korban. Kalau pada ngitung, gitu kan, ya, jujur dia ngitung, gitu ya, jujur dia hitung, wah hartanya ini ya cukup untuk 4 hari. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i hukum seperti itu sama dengan zakat fitri, ya. Tuh. Kenapa? Zakat fitri gak begitu. Zakat fitri itu wajib, ya, kalau yang wajib, ya, wajib dikeluarkan, ya, ketika untuk hari raya dan malam takbiran itu masih kita punya cadangan makanan, ya, punya beras, gitu ya, untuk makanan yang kita makan sekeluarga masih ada, ya wajib. Tapi kalau umpamanya malam Idul Fitri, gitu ya, ketika masuk Idul Fitri maghrib tuh, mulai takbir maghrib itu akhir Ramadan, ya, nggak punya duit, gitu, nggak punya duit. Artinya kalaupun punya, ya buat kebutuhan makan tuh malam takbir sama hari raya, buat cukup buat makan, buat kebutuhan kita, nggak wajib zakat fitrah.
ya nggak wajib zakat fitrah. Gitu. Kenapa? Ya karena nggak mencukupi. Gitu. Bahkan kita apa? Termasuk orang yang mustahik jadinya, orang yang berhak dapat zakat fitrah. Wal qadiru 'alaiha 'indal hanabilati, dan orang yang mampu berkorban ya menurut mazhab Imam Hambali, walladzi yumkinuhul husulu ala thamaniha walau biddaini, yaitu orang yang memungkinkan dirinya untuk mendapatkan harga hewan korban walau biddaini, walaupun utang. Ya, walaupun utang. Jadi dihitung-hitung nggak punya duit nih, tapi dia masih bisa ngutang nih, ya. Dia masih bisa berhutang pada orang lain untuk membeli hewan kurban. Dalam madhab Imam Ahmad ibnu Hambal ini boleh untuk melakukan korban, termasuk orang dalam kategori mampu. Tapi itu pun kalau memang dia mampu untuk nanti mengganti hutangnya, gitu. Ya kalau nggak jelas gitu, umpamanya orang kerjaannya semraut gitu ya, kerjaannya nggak menentu, hasilnya nggak jelas, lalu dia pinjam duit untuk beli hewan korban, ini nggak boleh, dia bukan yang mampu. Kenapa? Karena untuk menutup hutangnya tadi nggak jelas dari mana, gitu ya. Tapi kalau dia orang yang punya penghasilan tetap, ya, nah itu dia bisa perkirakan, ya, boleh itu. Nah, tapi tetap kita ini berpedoman kepada Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa yang namanya mampu dalam berkorban itu kalau untuk ya hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah itu kita masih punya persediaan ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya. Hitung-hitung nih, bayar listrik berapa, bayar PAM berapa, ya, makan selama 4 hari itu kira-kira berapa, itu ya. Mungkin kontrakan belum dibayar, hitung juga tuh kontrakan. Gitu. Ya, kalau ternyata ya masih ada sisa yang bisa dijadikan cadangan ya untuk kebutuhan 4 hari tersebut, ya sunnah untuk berkurban. Nah, selesai untuk syarat kurban. Sekarang yang berikutnya syarat sahnya kurban. Syarat sahnya kurban. Yustaratu li sihhatil udhiyati ma ya'ti. Syarat sahnya kurban ya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, salamatul hayawanil mudhoha bihi minal uyubil fahisyati. Hewan yang dikorbankan itu adalah hewan yang tidak ada cacatnya, nggak ada cacatnya. Di mana cacat tersebut ya bisa dalam bentuk tubuh binatang yang kalau dilihat itu dagingnya kurang, itu termasuk uyub, aib, ya. Atau dia nggak sehat, sebagaimana disepakati oleh para ulama fikih yang termasuk ya dapat menghalangi sahnya kurban ya adalah kalau hewan kurban tadi matanya buta. Ya, satu aja, jangan dua-duanya. Apalagi dua-duanya. Ya, satu saja matanya itu buta, itu sudah termasuk tidak sah kalau berkorban pakai binatang atau hewan yang seperti itu.
Atau binatang yang apa? Wal marul bayyin, binatang yang sakit. Ya, sakit gitu. Ketika diperiksa, oh ini binatang enggak sehat. Umpamanya kena antraks gitu ya. Yang biasa itu ada antraks, terjangkit antraks, berarti hewan ini enggak layak. Kalau dikorbankan ya tidak sah. Gitu. Wal araj, atau binatangnya pincang. Ada kambing atau sapi atau kerbau kakinya pincang. Nah ini tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Wal ajab, atau hewan yang kurus banget. Ya. Karena mungkin ya kepengen lebih hemat harganya, ya, lebih apa? Lebih menjaga kantongnya gitu. Mau korban, tapi dicari korban yang murah. Ya, kenapa murah? Karena hewannya kurus. Ya. Kalau dihitung ya dagingnya paling berapa kilo gitu kan ya. Nah, ini hewan yang ajab atau yang huzal, yang kurus itu enggak sah. Yang kedua, kaunut tadhiyati fi waqtin mahsusin. Ya, korban itu dilakukan pada waktu yang tertentu. Ya kalau umpamanya korban dilakukan pada malam takbiran, ya belum boleh. Enggak sah. Walaupun hewannya bagus gitu, memenuhi syarat, tapi disembelihnya malam takbiran. Ya enggak sah gitu. Atau disembelihnya tanggal 14 Zulhijjah. Ya enggak sah kan? Jadi kan tanggal-tanggal penyembelihan itu 10 ya, 11, 12, 13 gitu. Ya. Nah, ini disembelih tanggal 14. Ya enggak boleh, enggak sah. Kenapa? 14 binatang udah murah-murah gitu umpamanya. Ya. Karena udah habis gitu ya, udah habis masanya. Nah, dia lihat oh binatang murah nih. Udah beli korban, disembelih tanggal 14, ya enggak sah. Ya, karena di luar waktu yang dikhususkan untuk berkorban. Ya, nanti memang agak beda nanti. Kalau dalam pendapatnya Imam Hanafi, korban itu hanya 3 hari, beda memang beliau. Jadi hari nahar, hari Id, malamnya, ya. Kemudian hari kedua, hari ketiga. Ya. Makanya nanti kalau ada orang berpendapat begitu, ini berarti dia pakainya madzhab Hanafi. Ya. Jadi nggak ada hari keempat nggak ada tuh. Jadi hari nahar, hari raya, hari kedua raya, ya tasik pertama, dan hari ketiga itu. Itu. Kemudian kalangan penganut mazhab Maliki ya mensyaratkan juga apa? Syarat sahnya penyembelihannya siang hari. Kalau malam hari ya menurut mazhab ini itu enggak sah. Ya. Jadi palau dzubiha atau palau dzubiha lailan lam tasiha udhiyatuhu, seandainya hewan korban tadi disembeli pada malam hari, maka korbannya kagak sah. Ini menurut mazhab Maliki. Itu ya. Itu. Di mazhab Hanafi sah aja. Ya. Dan menurut paham Malik ini siang itu kapan dimulainya? Sejak terbit fajar. Ya, tapi hari kedua tuh. Kalau yang pertama tetap habis Id ya. Habis Id baru penyembelihan. Tapi kalau hari kedua dalam hitungan mereka ya, itu apa? Sejak terbit fajar subuh tuh udah sah. Jadi udah masuk siang namanya. Jadi menurut Maliki hari kedua, hari ketiga, hari keempat gitu ya, hari tasik itu. Nah, itu sejak subuh udah boleh ya.
Tapi kalau malam enggak sah. Di samping itu, ya, di samping syarat sah bahwa penyembelihan harus siang hari, kalangan Malikiyah juga mengatakan dua syarat yang lain. Apa yang pertama? Syarat yang tadi, Islamud dzabih, yang nyembelih harus orang Islam. Ya. Kalau yang nyembelih bukan orang Islam, enggak sah. Sementara kalau dalam mazhab yang lain, kalau yang menyembelih itu adalah orang kafir dzimmi, orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam, itu masih sah. Walaupun sunnahnya yang menyembelih orang Islam, gitu ya. Tapi kalau umpamanya yang menyembelih hewan kurban tadi adalah orang kafir dzimmi, ya, kafir dzimmi kitabi, itu ahlul kitab, itu tetap sah korbannya. Tapi makruh, ya, hukum makruh itu. Sah sisa tapi makruh. Ini Imam Maliki. Jadi beliau mengatakan yang nyembelih harus Islam. Kalau yang bukan muslim yang nyembelih enggak sah. Ini menurut Maliki. Kemudian tambahan yang lain dari Imam Malik apa? Adamul istiraki fi tsamanil udhiyati, enggak boleh patungan. Ya. Jadi di madzhab Maliki enggak boleh patungan. Jadi kalau kalau sapi sendiri aja. Iya, enggak boleh patungan. Adamul istirak fi tsamanil udhiyah, tidak ada gabungan istirak, ya, bersama-sama fi tsamanil udhiyah untuk menanggung harga hewan korban, ya, atau untuk menanggung korban. Kalau kita kan boleh kan, ya, kalau dalam madzhab yang lain untuk sapi, untuk kerbau, unta 7 orang, gitu, itu boleh. Tapi di madzhab Maliki nggak boleh, ya. Gitu. Kalau umpamanya orang korbannya sapi, ya 1 orang aja, 1 orang aja. Kalau pahalanya dibagi 7, kata Imam Malik masih boleh pahalanya, ya. Kalau harganya diramai-ramain nggak boleh, tapi kalau pahalanya untuk 7 orang itu masih bisa, tapi dengan catatan 7 orang tadi itu orang yang terdekat kerabat, anaknya, saudaranya, ponakannya itu masuk. Tapi kalau orang lain nggak boleh, gitu ya. Nah, ini ya pendapat yang berbeda dengan kita, gitu ya. Nah, kalau kita kan patungan boleh kan, iya, walaupun orang mana-mana gitu kita nggak kenal, ya 7 orang gitu ya, jadi udah. Bukan hanya itu, ya, termasuk terkait dengan pahala yang 7 tadi kata Imam Malik, itu orang yang 7 itu mesti tinggal serumah. Kalau terpisah-pisah rumah juga nggak boleh, ya. Agak berat ini kalau ini, ya, agak berat, susah. Wa yasihu inda ghairil malikiyati al istiraku fil udhiyati idza kanat minal ibili awil baqari. Ya. Adapun selain mazhab Maliki itu boleh patungan, ya, untuk korban kalau hewan korbannya adalah onta, sapi, atau yang sejenisnya seperti kerbau, ya, gitu. Jadi boleh 7 orang. Nah, itu dibagi 7 tuh. Umpamanya harga sapi berapa? Harga sapi 25 juta, harus bagi 7. Ya, nggak boleh lain-lain.
sahamnya sepertujuh, 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 gitu ya. Umpamanya kalau 25 juta bagi 7 berapa, gitu kan ya. Itu harus sama. A, B, C, D sampai 7 orang itu ya sahamnya harus sama. Ada satu yang kurang, nah dia nggak bisa itu, ya. Umpamanya yang lain, maaf, umpamanya yang lain 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta tuh, sapinya gede gitu ya. 6 orang 5 juta, 5 juta. Yang satu cuma umpamanya ngasihnya sekian gitu ya, nggak sesuai dengan bagian sepertujuhnya. Jadi mungkin ada yang 5 juta, 5 juta, ada yang lebih dikit gitu kan ya. Yang ini kurang nih, ya kurang dari yang seharusnya sepertujuh. Maka yang kurang ini nggak bisa, ya nggak sah kurbannya. Ya kalau kita pasti begitu sama semua gitu ya. Kecuali yang lain mengikhlaskan gitu ya. Oke lah, ini saya tambahkan karena kau punya uang sekian, ini saya tambahkan buat korban sunnahmu. Tapi harus pengetahuan dia, ya harus pengetahuan yang kita talangin itu, ya sama dengan kemarin yang saya katakan. Kalau kita ingin korban atas nama orang lain, jangan main cantumin aja namanya, ya harus minta izin. Ini gimana nih, saya mau berikan nih satu bagian korban sunnah buat kamu, ya. Nah, dia bersedia, ya udah gitu. Tapi kalau main namain aja gitu ya, orang lain karena mungkin kedermawanannya, ya udahlah buat bapak A nih bagian ini, ya bapak A nggak tahu, ini nggak boleh. Berikutnya, surutul mukallafi bil udhiyah, syarat yang terbebani untuk kurban. Ittafaqal fuqaha'u ala annal mutaliba bil udhiyati wal muslimul hurrul baligul aqilul muqimul mustati'. Semua kalangan ahli fikih sepakat bahwa yang diminta untuk berkorban adalah satu, muslim. Berarti non muslim nggak ada tuntutan, ya. Umpamanya gimana kalau ada non muslim datang ke sini nyerahin hewan korban, terima aja, ya terima aja gitu ya. Nah, kenapa? Ya itu bukan hewan korban, ya sembelih aja nanti makan rame-rame, gitu kan ya, atau dibagi-bagi gitu, ya. Boleh aja, bukannya nggak boleh. Jadi ada mamanya nih, ada non muslim yang baik hati gitu ya, karena dia kepengen agar orang-orang bisa makan daging, maka diserahkan tuh hewan sapi, ya katanya hewan korban saya, yaitu dia enggak sah korbannya, ya. Tapi panitia boleh mengambil hewan tadi disembelih. Jadi muslim al-hur yang merdeka, budak berarti enggak ada tuntutan. Kemudian al-balig, udah balik, berarti anak kecil enggak. Gitu. Yang belum balik enggak ada tuntutannya untuk itu. Al-akil, orang yang berakal, berarti orang yang gila enggak ada tuntutannya. Al-mukim, orang yang tinggal di situ, ya tinggal di situ, orang situ, gitu ya. Gitu. Kalau orang mana-mana ini enggak. Dia orang tidak menetap di situ, ya. Orang yang tidak menetap di situ itu enggak ada tuntutannya. Al-mustati dan orang yang mampu. Itu semua sepakat itu. Hanya perbedaannya, ya, di kalangan ahli fikih itu bagaimana kalau orang yang sedang musafir. Umpamanya bapak atau ibu sedang dalam perjalanan jauh, ya, umpamanya kemana? Taruhlah ke Sulawesi gitu. Persis pada saat hari Nahar dan hari Tasyrik. Nah, ini mereka ini, ya, karena mampu, dia punya duit dan cukup penuhi syarat, kira-kira dituntut enggak, diminta enggak untuk berkorban. Nah, ini ada beda pendapat. Yang kedua, masalah anak kecil, as-shaghir. Anak kecil ini, ya, dituntut untuk berkorban enggak? Begitu.
Kan umpamanya ada anak kecil belum balik, uangnya banyak, itu ya. Kira-kira bagaimana kalau dia korban? Itu. Atau walinya, ya, atau yang menerima wasiat itu apa punya kemampuan? Nah, gimana? Boleh nggak dia membuat korban untuk anak kecil tadi? Nah, di sini yang pertama untuk kalangan orang musafir, maka mazhab Hanafi mengatakan laisa alaihi udhiyah. Enggak ada tuntutan untuk berkorban. Ya, jadi orang yang sedang musafir kata kalangan Hanafiyah enggak. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar pernah dua-duanya sedang safar di hari-hari nahar tadi enggak korban. Ya, tidak melakukan korban. Nah, ini menjadi alasan dari orang-orang yang mengambil paham Hanafiyah, ya, bahwa yaitu tidak ada korban bagi yang musafir, nggak ada tuntutan, ya. Begitu juga kata Sayyidina Ali mengatakan laisa 'alal musafiri jumu'atun wala udhiyatun. Orang yang lagi musafir enggak wajib Jumat dan enggak ada tuntutan untuk korban. Ya kan gitu. Kalau bapak-bapak lagi pergi nih jauh musafir, ya, itu boleh enggak Jumatan. Tapi kan dengan catatan, ya, kalau dia itu berangkatnya Jumat umpamanya, hari Jumat baru berangkat tuh. Berangkatnya udah subuh, ya, udah subuh baru berangkat, dia tetap wajib Jumat. Tapi kalau dia berangkat sebelum subuh, berangkat malam Jumat, gitu ya, berangkatnya malam Jumat atau berangkat jam 3 belum subuh, ya, untuk musafir, maka tidak ada kewajiban Jumat. Boleh zuhur, gitu ya. Wa qalal malikiyatu, kalangan mazhab Malikiyah mengatakan tusannul udhiyatu li ghairil haji, berkorban itu disunnahkan bagi orang yang sedang tidak beribadah haji, ya. Wa ghairul haji tusannul lahu dhiyatu mutlaqan, sedangkan orang yang sedang tidak berhaji itu mutlak disunnahkan untuk korban. Hadiran fi baladi musafiron, baik dia ada di kampungnya atau lagi bepergian. Apa artinya begini? Berarti kalangan Malikiyah mengatakan orang yang lagi musafir juga disunnahkan korban. Tuh, ya. Berbeda dengan tadi Imam Hanafi. Kata Imam Hanafi orang yang lagi musafir, lagi bepergian enggak disunnahkan kurban. Wa qala Syafi'iyatu wal Hanabilatu, sedangkan kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan tusannul udhiyatu likulli muslim. Nah, bagi kita nih, ya, yang mengikuti paham Imam Syafi'i, bagaimana orang yang musafir? Tetap tusannul udhiyatu likulli muslimin musafirin au hajin au ghairihima. Ya, berkorban itu disunnahkan untuk setiap muslim, termasuk muslimah di sini, ya, yang musafir atau yang lagi haji atau selainnya. Artinya apa? Dalam mazhab yang kita anut, kalaupun kita sedang pergi jauh, ya, dan bertepatan dengan waktu-waktu udhiyah, sunnah tetap untuk kurban. Berarti kalau tadi itu yang tadi kriteria kategori mampu, ya, dalam mazhab Syafi'i kita miliki, gitu ya, bahwa kita tetap punya persediaan untuk kebutuhan 4 hari itu, berarti walaupun kita lagi musafir, kita tetap disunnahkan untuk berkorban. Bagaimana kalau anak kecil? Nah, ini anak kecil nih. Kadang-kadang di kita ada tuh, ya, korban atas nama adik ini, ya, belum balik, baru umur 6 tahun, ya. Dibuatkan kurban. Gimana kalau anak kecil? Fatajibu alaihil udhiyatu min malihi alal asahi fi ra'yi syaikhaini
Abi Hanifah wa Abu Yusuf, ya, wa Abi Yusuf. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, ya, dan pengikutnya itu ya Syekh Abu Yusuf, tetap hukumnya wajib, ya. Wajib anak kecil untuk melakukan kurban dari hartanya sendiri. Tuh, ya. Kan tadi saya katakan kalau hukum korban itu dalam mazhab Hanafi wajib, bukan sunnah. Ya, kalau dia mampu jadi wajib. Nah, anak kecil yang belum balik, kalau memang dia punya harta, maka menurut pendapat yang paling sahih dalam mazhab Hanafi itu tetap anak kecil tadi hukumnya wajib untuk berkorban. Ya. Bagaimana kalian yang lain? Kata Imam Malik, tusanul udhiyatu lisagiri. Anak kecil juga disunahkan korban menurut Imam Malik. Ya. Lalu bagaimana Imam Syafi'i? Ya, dan Imam Hambali, la tusanul udhiyatu lisagir. Anak kecil itu enggak disunahkan untuk kurban. Ya. Ya, berarti apa? Dalam madhab yang kita anut yaitu madhab Syafi'i, ya, anak kecil yang belum balik mereka itu tidak disunnahkan untuk berkurban, ya. Kemudian syarat yang lain adalah bahwa kurban itu harus diniatkan, ya, harus diniatkan, ya, niatkan itu. Dan kita harus harus mengatakan bahwa ini korban sunnah, ya, korban sunnah, karena itu sunnah bukan wajib. Nanti kalau kita bilang ini kurban saya, itu jadinya jadi wajib, ya, jadi wajib jadi kurban wajib. Tapi kita katakan ini hewan kurban sunnah saya, ya, kurban sunnah. Nah, kemudian gimana kalau umpamanya ada korban hewan sapi atau kerbau, kalau di sini ada 6 orang yang niatnya buat korban, yang satu bukan. Ya, sah enggak itu? Kadang-kadang gini, yang satu untuk akikoh gitu kan ya. Gitu. Jadi diniatkan buat apa? Buat akikoh gitu. Sehingga bertujuh tuh. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi enggak sah. Ya, itu enggak sah korbannya. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tetap sah. Ya, tetap sah. Walaupun yang satu udah nih saya nih kan ada berapa nih? Ada sapi baru 6 orang. Udah saya ngampunin satu nih jadi 7 gitu kan ya. Tapi bukan buat korban. Udah nanti saya minta dagingnya aja dah. Gitu ya. Bukan niat korban umpamanya begitu. Ya itu tetap sah dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi enggak sah. Ya. Istirok itu harus semuanya korban. Jadi 1 2 3 4 5 6 7, 7 harus meniatkan untuk korban, bukan untuk kebutuhan lain. Ya. Saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini, ya. Nanti baru kita selesaikan hal-hal yang lain seperti waktu korban, nanti beda-beda itu pendapatnya, ya. Kemudian kriteria hewan kurban, yang bagaimana yang sah, yang mana yang nggak sah. Ini kadang-kadang karena cari keuntungan pedagang rada curang di sini, dan yang beli nggak ngerti lagi, ya, panitia korban nggak ngerti hewan yang sah dijadikan hewan kurban ya bagaimana. Nah, jadi sebetulnya panitia korban harus paham, ya. Nanti kita akan bahas minggu depan, ya, insyaallah kita bahas kriteria hewan yang layak menjadi hewan kurban.